Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Nedwin dari Surabaya. Senang sekali bertemu pada malam hari ini karena setelah kemarin mungkin banyak sekali ya info tentang mungkin hujan yang sangat deras, yang terlampau deras begitu sehingga ada banjir, ada juga tanah longsor dan juga beberapa bencana yang mengakibatkan kerugian baik itu yang sifatnya fisik maupun material, financial juga ya. Sungguh sangat disayangkan karena banyak saudara-saudara kita yang harus melewati ujian seperti itu. Namun saya yakin doa kita akan menguatkan mereka semua dan akan eh, menjadi kekuatan ya batin dan kekuatan tersendiri bagi. Mari kita doakan bersama-sama. Oke, teman-teman, pada kesempatan malam ini saya mungkin ingin sedikit berbagi saja ya, bahwa ada istilah marketing madness ya, marketing madness atau uh, die hard marketing atau ya agresivitas seorang sales dan marketer yang luar biasa. Itu kira-kira saya bilang marketing madness ya. Nah, saya kira kalau kita bilang bahwa impossible di zaman sekarang itu gitu ya, kita jualan door to door, kita jualan di pinggir jalan, kita sebar brosur dan lain sebagainya, itu sudah nggak zaman dan lain sebagainya ada ya asumsi seperti itu, dan itu saya kira ya wajar-wajar saja karena memang sekarang zamannya digital gitu ya, digital marketing, kemudian native advertising dan lain sebagainya, itu yang saya kira ya kita tahu sendiri ya impactnya memang sangat luar biasa. Tetapi apakah kemudian yang konvensional itu tidak applicable? Belum tentu ya. Kita bisa melihat bahwa di banyak wilayah gitu ya masih banyak sekali orang-orang yang sebar brosur gitu ya, masih negosiasi dan lain sebagainya. Saya percaya bahwa para pemasar yang die hard marketer ini atau marketing madness ya, ini adalah orang-orang yang punya mentalitas juara. Orang-orang yang ketika ditolak justru semakin semangat. Orang-orang yang ketika mendengar ketika kata tidak, justru dia ingin semakin bersemangat untuk closing ya, untuk mendapatkan iya gitu ya dari si potensial customer ini. Dia maintain market atau dia maintain customer existingnya, tetapi tetap juga masih membuka peluang untuk membuka market baru. Dia masuk gitu ya ke kanal-kanal yang mungkin tidak akan dibayangkan oleh orang awam gitu ya. Dia masuk ke komunitas-komunitas, dia masuk ke pinggir-pinggir jalan, dia masuk ke mungkin wilayah yang cukup beresiko tinggi juga gitu ya, pinggir jalan misalnya, atau sambil istilahnya menarik perhatian ya dengan mungkin berjoget, mungkin dengan bernyanyi, mungkin dengan ya menghadirkan badut lucu apa segala macam. Nah, ini sungguh sangat menarik ya. Jadi poin saya adalah bahwa masih banyak di sekitar kita ini para pemasar yang punya jiwa die hard, nah gitu ya, jiwa yang pantang menyerah. Istilahnya motivasinya ini sudah luar biasa gitu ya. Ya, target harus tercapai gitu. Nah teman-teman, tentu saja untuk menjadi seorang pemasar yang handal tidak hanya cukup dengan komunikasi saja, negosiasi dan lain sebagainya, tidak cukup hanya itu, tetapi memang harus ada semacam kekuatan gitu ya, atau daya tahan, daya juang yang kuat gitu. Saya kira
Eh, Banyak sekali teori-teori ya di dunia pemasaran, dari mulai Philip Kotler, Michael Porter, hingga mungkin kalau kita dengar terkait dengan teorinya kanvasnya Alex Osterwalder gitu ya, atau kalau di Indonesia tentu Pak Hernawan Kertajaya ya, ini sangat terkenal sekali. Tetapi ada yang memang dia memasarkan dengan super tradisional ya. Kita tahu orang seperti Om Bob Sadino ya, mendiang Bob Sadino itu dia mengawali dari jualan telur gitu ya, dari tetangga-tetangga. Waktu dia masih sangat muda itu ya, itu mungkin sambil sekolah lah ya, dari tetangga-tetangga naik ke RT, langsung RW ya, lalu dia lanjutkan ke desa ya, desa-desa hingga kota dan seterusnya. Akhirnya sistem itu terbentuk sendiri teman-teman, sistem pemasarannya terbentuk sendiri. Dia hanya mengandalkan dua ya, word of mouth dan trust. Itu yang luar biasa, dan dua hal ini yang saya kira perlu kita pahami, bahwa orang seperti Bob Sadino, orang seperti Pak Ciputra ya, orang seperti katakanlah pemasar-pemasar handal waktu itu ya, itu betul-betul die hard gitu ya. Marketing madness-nya kuat sekali. Dia tidak takut panas, tidak takut hujan, dia tidak takut cemoohan, tidak takut dengan penolakan. Maju ya, maju terus, pantang mundur sebelum target tercapai gitu ya. Jadi dia jalannya maju, bukan hanya jalan di tempat atau bahkan jalan mundur. Dia nggak mau. Mereka itu betul-betul memegang prinsip die hard marketing and sales, karena memang mereka tahu bahwa ujung tombak bisnisnya di situ gitu ya. Ada revenue, ada pendapatan, baru roda bisnisnya bisa berputar gitu ya. Sehingga ya kita bisa melihat bahwa memang prinsip itu yang memang harus dipegang. Itu mau di B2B, B2C, C2C pun seperti itu ya. Ya mungkin ini sepenggal motivasi saja teman-teman. Saya sendiri merasakan ya, saya pernah jual buku gitu ya, saya pernah jual furniture gitu ya, saya pernah jual alat peraga pendidikan, saya pernah jualan juga lembaga kursus, saya pernah jualan macam-macam ya, bahkan saya jualan training ya. Ini kalau orang bilang, Bapak ini kan juga masuk di YouTube untuk mempromosikan Bapak gitu ya, sebenarnya itu ada benarnya, tapi saya kira ini adalah semacam personal branding gitu ya. Personal branding dan professional branding gitu ya. Kita sebagai seorang profesional, kita sampaikan expertise kita gitu ya di sosmed seperti YouTube begini. Itu agar dengan harapan orang mengenal kita, orang ngerti kemampuan kita, kapasitas kita yang mungkin berpotensi dapat memberi bantuan ke mereka gitu ya, dalam usahanya, dalam bisnisnya, ya semacam itulah ya. Jadi saya kira ya kita perlu tetap positif, apapun itu kita tetap harus berusaha, karena memang proses itu adalah salah satu yang terpenting ya. Tentunya proses dan hasil ya, tetapi ada juga yang lebih penting yakni niat begitu ya. Ketika sudah niatkan untuk total gitu ya, bekerja di bidang itu dengan target seperti itu ya, harus terus maju ya, pantang menyerah gitu ya. Seperti Mike Tyson, ketika dia dipukul, dia akan semakin kuat. Nah, gitu teman-teman. Atau seperti filosofinya Manny Pacquiao ya, seorang petinju juga. Ketika dia bertahan gitu ya, setelah bertahan dipukul musuhnya, maka dia akan menyerang dengan double jabs. Karena satu jab saja mungkin tidak akan berdampak signifikan, tapi langsung dia kasih 2 jab, taras gitu ya. Manny Pacquiao. Nah, itu kira-kira teman-teman ya. Jadi dia kasih double stroke atau double strike gitu ya. 2 serangan. Itu salah satu teknik ya. Setiap kita sebagai pemasar, katakan begitu, selalu memiliki teknik gitu ya. Dengan originalitas kita, dengan efektivitas kata-kata kita, dan tentu saja dengan semangat juang kita yang tidak akan bisa dibendung oleh apapun. Tetap semangat. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di lain waktu. Saya Najib dari Surabaya. Bye bye.